Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang sekarang akan menganalisa artikel berjudulkan Mengurai Kompleksitas Urbanisasi dan Pembangunan Kota Berkelanjutan, mendorong solusi untuk kota-kota Indonesia inklusif dan tangguh secara etnoscape. Halo Pak Agus dan teman-teman, perkenalkan nama saya Vian dari Sosiologi P7. Lalu, saya akan menjelaskan bagian etnoscape tentang definisi, dan untuk desain thinkingnya, saya akan menjelaskan bagian tes. Untuk etnoscape sendiri, definisinya adalah pergerakan kelompok etnis, individu, atau komunitas lintas batas negara dan budaya akibat faktor seperti migrasi, pengungsi, tenaga kerja, dan juga turisme. Konsep ini menunjukkan identitas budaya dan etnis terus berubah akibat arus yang berpindah-pindah. Etnoscape tentunya membawa banyak sekali dampak, dan saya akan membahas tentang dampak positifnya. Yang pertama adalah kuliner, musik, dan seni dari berbagai budaya dapat menyebar ke seluruh dunia. Lalu, negara tujuan tenaga kerja dapat mendapatkan keuntungan dari para tenaga-tenaga kerja yang ahli. Lalu, interaksi antar budaya dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya dan kelompok etnis. Lalu terakhir adalah perpindahan ilmuwan, akademisi, dan profesional ke berbagai negara dapat meningkatkan inovasi dalam berbagai bidang tertentu. Oke, jadi untuk dampak buruk dari etnoscape sendiri ada beberapa. Pertama, yaitu migrasi besar-besaran dapat menyebabkan hilangnya budaya asli karena dominasi dari budaya pendatang. Lalu yang kedua, migran seringkali menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil di negara tujuan. Lalu yang terakhir, yaitu adalah adanya ketegangan antara imigran dan juga warga asli dalam isu pekerjaan dan juga pengambilan sumber daya. Faktor etnoscapes itu dari yang saya cari ada 3. Yang pertama, jaringan sosial. Keberadaan jaringan sosial ini di negara yang akan dituju itu mempermudah proses migrasi. Contoh seperti keluarga, teman, dan komunitas yang sudah lebih dulu bermigrasi dan memberikan semacam dukungan serta informasi bagi pendatang baru. Yang kedua, itu ada pendidikan dan pelatihan. Pencarian pendidikan dan pelatihan itu lebih baik di luar negeri karena bisa menjadi pendorong mobilitas pelajar dan profesional. Globalisasi pendidikan itu memungkinkan pertukaran pelajar dan tenaga ahli antar negara. Dan yang ketiga, itu ada pariwisata. Industri pariwisata itu mendorong pergerakan orang-orang untuk tujuan rekreasi dan budaya. Kemajuan transportasi dan teknologi informasi dapat mempermudah perjalanan internasional. Contoh dari dampak etnoscape adalah diaspora India yang tersebar di berbagai negara. Masyarakat-masyarakat India membawa tradisi, bahasa, dan praktik bisnis mereka melalui budaya seperti kuliner, film Bollywood, maupun hubungan perdagangan. Contoh lain adalah pengaruh tenaga kerja imigran terhadap ekonomi negara tujuan, seperti pekerja Filipina di Timur Tengah atau tenaga kerja Meksiko di Amerika Serikat. Lalu setelah mengetahui hal-hal general mengenai etnoscape sendiri, marilah kita masuk ke design thinking process yang terdiri atas tahap empathize, divine, ideate, prototype, dan test. Namun di sini kami tidak membahas mengenai tahap tes. Oke, kita memasuki tahap yang pertama, yaitu tahap empathize dalam design thinking. Dalam design thinking proses, tahap empathize itu bertujuan untuk memahami kebutuhan, pengalaman, dan perspektif penggunaan atau kelompok yang menjadi fokus desain tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep etnoscapes dari Arjun Appadurai, tahap empathize berperan dalam memahami bagaimana pergerakan manusia lintas budaya, contoh kayak migran, pengungsi, pekerja, diaspora, serta wisatawan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan identitas mereka. Dalam memasuki metode empathize, menganalisa etnoscapes dapat memahami dinamika migrasi dan identitas. Etnoscapes itu menyoroti mobilitas manusia, termasuk juga migrasi pekerja, diaspora, dan pergerakan kelompok sosial di perkotaan. Dalam tahap empathize,
Desainer atau perencana kota perlu memahami bagaimana kelompok-kelompok migran, misalnya pekerja formal, urban poor atau komunitas pendatang itu bisa beradaptasi dan mengakses terhadap layanan kota. Lalu selanjutnya adalah menganalisis tantangan perkotaan melalui perspektif migran dan masyarakat lokal. Banyak kota di Indonesia itu mengalami urbanisasi cepat, sangat cepat, sehingga menciptakan percampuran budaya dan tantangan sosial yang sangat beragam. Empathize dalam konteks etnoscape itu berarti mendalami bagaimana para migran ini mengalami kehidupan di kota, serta bagaimana interaksi mereka dengan masyarakat asli kota tersebut. Oke, jadi berikutnya adalah tahap divine, yaitu tahap lanjutan dari empathize. Jadi di sini itu informasi yang telah kami kumpulkan di tahap empathize akan kemudian dianalisa dan kemudian disintesiskan untuk menentukan masalah atau inti pokok dari masalah yang kami bahas. Tahap divine ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada. Oke, jadi berikut ini adalah beberapa poin-poin yang dapat kami simpulkan dari melewati tahap divine, yaitu yang pertama yaitu terjadinya migrasi dan perubahan dinamika sosial. Kenapa? Karena misalnya perpindahan penduduk dari desa ke kota, tentunya mereka akan mencari pekerjaan dan juga membutuhkan akses ke layanan yang tentunya jauh lebih baik daripada di desa. Dan oleh karena itu akan muncul banyak komunitas migran di kota-kota besar yang nantinya akan menciptakan tantangan dalam integrasi sosial dan akan timbul ketimpangan akses terhadap sumber-sumber yang seharusnya setiap manusia miliki. Lalu yang kedua yaitu marginalisasi kelompok migran dan pekerja informal. Jadi sebagian besar kelompok imigran yang masuk ke kota mereka bekerja di sektor informal. Nah, tanpa jaminan sosial ataupun akses ke perumahan yang layak, pendidikan layak, dan sebagainya, keterbatasan kapasitas fisikal yaitu kapasitas perkotaan dalam menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakatnya, ini akan menyebabkan kelompok migran hidup di lingkungan yang rentan terhadap bencana dan mereka akan kekurangan fasilitas dasar tentunya. Selanjutnya yaitu nomor 3, krisis identitas dan budaya di perkotaan. Mari kita ambil contoh misal kota Jakarta yang penduduk aslinya itu suku Betawi. Jadi urbanisasi pesat ini akan mengubah lanskap budaya kota dan seringkali hal ini akan menghilangkan ruang-ruang komunitas tradisional yang menjadi bagian dari identitas lokal. Nah, tentunya dengan adanya campur aduk dari berbagai macam budaya yang berbeda, hal ini akan memunculkan ketegangan sosial. Lalu yang terakhir yaitu nomor 4, akses terhadap partisipasi dalam perencanaan kota. Jadi yang dimaksud dengan akses terhadap partisipasi dalam perencanaan kota itu, yang dimaksud itu adalah apakah migran ini merupakan orang yang ber-KTP di kota maupun daerah tersebut. Nah, anggap saja seorang dari ber-KTP Surabaya atau selainnya, lalu ia kerja di Jakarta. Tentunya hak pilih dia terhadap presiden tentunya akan berada di kotanya yang ia miliki KTP-nya dan ia tidak bisa memilih dan tidak berhak mempunyai suara di kota Jakarta. Jadi hal ini tentunya akan menciptakan sebuah ketidakterwakilan bagi penduduk-penduduk kota karena mereka tidak ber-KTP di kota yang mereka duduki. Dan akibatnya kebijakan pembangunan kota seringkali tidak akan mencerminkan keberagaman budaya dan juga kebutuhan sosial yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ideate. Ideate ini mempunyai teori dasar, yaitu teori Taft-Parsons. Parsons mengembangkan teori agil, paradigma, adaptation, goal-attainment, integration, dan latensi, yaitu 4 fungsi utama yang harus dipenuhi agar sistem sosial atau masyarakat tetap stabil, seimbang, dan berfungsi. Selanjutnya kita masuk dalam kaitan yang pertama, yaitu aplikasi kota pintar dari crowdfunding lingkungan.
Nah, crowdfunding lingkungan ini adalah upaya menciptakan fungsi baru dalam masyarakat modern untuk menjaga keseimbangan antara urbanisasi dan keberlanjutan. Selanjutnya kita akan ke kaitan yang kedua, yaitu setiap elemen masyarakat yang termasuk pemerintah, masyarakat dan swasta berperan aktif seperti organ tubuh yang bekerja sama demi terciptanya keteraturan sosial. Sekarang kita akan masuk ke bagian perawatan. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan dasar. Di sini pelayanan dasar adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti layanan hotline dan juga peningkatan infrastruktur dan transportasi. Selanjutnya adalah mengikutsertakan masyarakat yang jarang diikutsertakan. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kolaborasi antara seluruh masyarakat yang berada di Jakarta. Lalu yang terakhir adalah pemerintahan harus terbuka dan memberikan ruang untuk inovasi dan pembaruan karena pemerintah bertugas sebagai yang memulai perubahan di sebuah kota. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.